Pada tanggal 3 April 2025, perdagangan dunia berubah secara dramatis. Presiden Trump mengumumkan tarif impor baru untuk lebih dari 180 negara dan wilayah, termasuk beberapa mitra dagang utama Amerika Serikat. Kebijakan ini, yang disebut Hari Pembebasan oleh Trump, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ekonomi global, terutama Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada ekspor ke AS. Indonesia dikenakan tarif 32% untuk ekspor ke AS, sebuah perkembangan penting yang membutuhkan respons terukur dan strategis dari pemerintah Indonesia. Tarif ini berpotensi mengganggu arus perdagangan yang ada dan berdampak signifikan pada bisnis Indonesia yang bergantung pada pasar AS, mulai dari manufaktur hingga pertanian. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menghadapi tantangan kompleks dalam mengurangi potensi dampak negatif sambil mempertahankan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Video ini akan membahas pendekatan strategis Presiden Prabowo dalam menghadapi kenyataan perdagangan baru ini, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi domestik. Kita akan mengeksplorasi arahannya kepada para menteri, termasuk kebijakan-kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini. Alasan dibalik penunjukan menteri tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam perdagangan dan ekonomi, dan strategi potensial yang mungkin dianut Indonesia untuk menghadapi tantangan ini, termasuk diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk lokal. Setelah pengumuman tarif AS, Presiden Prabowo mengeluarkan arahan yang jelas kepada kabinetnya. Menahan diri saat berkomentar tentang masalah ini. Langkah terukur ini bertujuan untuk mencegah spekulasi atau pernyataan yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi Indonesia. Arahan Prabowo menggarisbawahi komitmen pemerintahannya untuk menjaga lingkungan ekonomi yang tenang dan dapat diprediksi. Pernyataan yang tidak terukur dari pejabat pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang berpotensi menakuti investor atau menciptakan volatilitas yang tidak perlu di pasar. Dengan mengelola komunikasi secara hati-hati, Prabowo bertujuan untuk memproyeksikan citra stabilitas dan kendali di tengah ketidakpastian global. Sambil mendesak untuk menahan diri, Prabowo menugaskan 3 menteri kunci untuk menangani masalah tarif AS yang semakin mendesak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketiga menteri ini dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka yang luas di bidang masing-masing. Pemilihan strategis ini mencerminkan sifat tantangan yang beragam dan kebutuhan akan keahlian di berbagai bidang. Setiap menteri memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia dapat menavigasi situasi yang kompleks ini dengan sukses. Airlangga Hartarto, yang bertanggung jawab atas koordinasi ekonomi, bertugas menilai dampak tarif pada berbagai sektor dan menyusun strategi mitigasi. Dia bekerja erat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat meminimalkan dampak negatif pada ekonomi nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin upaya diplomatik, terlibat dengan rekan-rekan AS dan mengeksplorasi jalan potensial untuk dialog dan resolusi. Sugiono berusaha untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengelola implikasi keuangan, memastikan stabilitas fiskal, dan mengeksplorasi potensi penyesuaian kebijakan fiskal. Dia juga bekerja untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan global. Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi dampak tarif AS. Kebijakan baru ini memengaruhi seluruh kawasan Asia Tenggara, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Sementara Indonesia menghadapi tarif 32%, negara lain seperti Vietnam menghadapi 46%, sementara Singapura menikmati tarif yang relatif lebih rendah, yaitu 10%. Perbedaan tarif ini menyoroti kompleksitas situasi dan kebutuhan akan respons yang disesuaikan. Strategi Indonesia harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan ekonominya sendiri, tetapi juga dinamika regional yang lebih luas. Kolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya mungkin penting dalam mengurangi dampak tarif dan mendorong persatuan dalam negosiasi perdagangan. Bagian 5. Memetakan arah,
Strategi respons potensial Indonesia. Menanggapi kebijakan tarif AS, Indonesia memiliki beberapa strategi potensial yang dapat digunakan. Ini termasuk diversifikasi mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat ketahanan konsumsi domestik. Setiap pendekatan menghadirkan peluang untuk mengurangi dampak negatif tarif dan memperkuat pijakan ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara strategis, Indonesia dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh tarif AS sambil memposisikan dirinya untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Bagian 6. Cakrawala Perdagangan, memperluas kemitraan dan perjanjian. Salah satu strategi utama Indonesia melibatkan perluasan jaringan mitra dan perjanjian perdagangannya. Ini termasuk secara aktif mengejar keanggotaan di BRICS, memanfaatkan partisipasinya dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional, dan organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi, dan memperkuat hubungan perdagangan bilateral dengan negara-negara seperti Korea, Jepang, Australia, Pakistan, UAE, Iran, dan Chili. Dengan mendiversifikasi portofolio perdagangannya, Indonesia mengurangi ketergantungannya pada pasar AS dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan ekspor. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak tarif AS, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap perdagangan global yang berkembang. Bagian 7. Membuka potensi hilirisasi sumber daya untuk pertumbuhan. Aspek penting lain dari respons Indonesia melibatkan percepatan hilirisasi sumber daya alamnya. Strategi ini berfokus pada penambahan nilai pada bahan mentah di Indonesia sebelum mengekspornya, sehingga meningkatkan nilainya dan menciptakan peluang ekonomi baru. Fokus pemerintah pada hilirisasi industri, khususnya di sektor-sektor seperti nikel, merupakan langkah ke arah yang benar. Lebih lanjut, inisiatif seperti Lembaga Pengelola Investasi Danantara, yang dirancang untuk menarik investasi di industri hilir, akan sangat penting dalam membuka potensi penuh sumber daya alam Indonesia. Bagian 8. Memperkuat dari dalam kekuatan konsumsi domestik. Selain strategi eksternal, Indonesia juga berfokus pada penguatan ketahanan konsumsi domestiknya. Ini melibatkan penerapan program yang meningkatkan daya beli dan merangsang aktivitas ekonomi di dalam negeri. Program-program seperti inisiatif makanan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih, adalah kunci untuk memperkuat konsumsi domestik. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, tetapi juga menciptakan pasar domestik yang lebih kuat dan tangguh. Bagian 9. Menavigasi ketidakpastian. Visi Prabowo untuk stabilitas ekonomi. Kebijakan tarif AS menghadirkan tantangan yang signifikan. Tetapi pendekatan strategis Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek. Dia memahami bahwa untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah yang lebih mendalam dan terencana, yang ditandai dengan komunikasi terukur, penunjukan menteri yang strategis, dan strategi ekonomi multicabang, menunjukkan komitmen untuk menavigasi masa-masa yang tidak pasti ini. Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Dengan berfokus pada diversifikasi, hilirisasi, dan konsumsi domestik, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk mengurangi dampak tarif dan muncul sebagai kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Prabowo percaya bahwa dengan memperkuat industri lokal dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi. Visi Prabowo untuk Indonesia yang stabil dan makmur bergantung pada kemampuan beradaptasi dan ketahanan. Dia yakin bahwa dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan alam Indonesia, negara ini dapat menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri. Respons pemerintahnya terhadap tarif AS menggarisbawahi komitmen ini, menunjukkan pendekatan proaktif dan strategis untuk menjaga masa depan ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Prabowo optimis bahwa Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang di tengah dinamika ekonomi global.